Kali ini gue akan membahas kenapa menurut gue Bitcoin saat ini udah berada di fase capitulation. Bagi yang nggak tahu fase capitulation ini sekilas saja ya. Jadi setelah bull market di sini ya, kita naik dari level 6K di sini pada Bitcoin sampai ke 60.000 ya. Ini mulai dari take off, self off, bear trap, media attention, enthusiasm, sampai kita balik lagi ke fear, lalu capitulation dan ada despair ya. Menurut gue kita udah di fasenya di mana kita ada di fase capitulation ini. Ini adalah salah satu fase terburuk juga ya, dan biasanya ciri-ciri setelah fase capitulation ini, kita akan mengalami pantulan dan memulai bull market baru lagi untuk Bitcoin. Jadi sampai saat ini gue masih belum buka posisi trade apapun lagi. So far so good, Bitcoin sempat menyentuh level 31.300 sekian ya. Dan memang di posisi jangka pendek ada potensi kita menyentuh double bottom lagi, retest entah 27 atau 28 lagi. Cuman bagi kalian yang pengen open short atau open long nih, gue bisa saranin salah satu platform dengan fees futures yang paling rendah, yaitu platform BingX. Dia memiliki fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus. Dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gue, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gue adakan, gak cuman sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Jadi menurut gue saat ini kita udah berada di fase blow off phase ya, dan kita akan memulai mengulangi lagi nih fase yang namanya stealth phase ini. Jadi diam-diam kita mulai naik dan take off lagi. Banyak orang gak akan peduli sampai dia akan memasuki media attention lagi dan mencapai greed dan mencapai delusion lagi. Menurut gua ini fase dimana harga Bitcoin mungkin udah bisa berada di level 1-2 miliar nanti. Saat ini gua akan membahas kenapa saat ini Bitcoin udah berada di fase capitulation, dan sebenarnya ini adalah worst moment untuk Bitcoin teman-teman, karena ya pastinya ini Bitcoin turun banget ya, sempat berada sampai di level 27 sekian. Meskipun di ending weeknya ternyata kita mendapatkan sign bagus pada Bitcoin karena kita berhasil close di level 31.400, 31.500 ini. Ini salah satu pertanda bagus dan bullish sign untuk di tanggal 16 sampai 23 Mei per minggu ini. Kalau misalnya Bitcoin close di bawah itu agak buruk teman-teman ya. Kalau misalnya kita close di bawah, karena sejauh ini selama ada di horizontal support box ini kita selalu berhasil closing di atas teman-teman ya. Dan ini kita selalu mantul setelah kita closing di atas sini. Contohnya dari sini kita dari level berapa 30 all the way ke level 60. Ini dari level 30 kita sempat nge-wick ke bawah tetapi kita closing di atas. Kita all the way langsung lagi ke level 65.000. Dan saat ini kita closing lagi di atas ini teman, ada potensi banget pembalikan buat Bitcoin ya menuju level 50, 60 dan all time high. Jadi gue akan kasih tahu salah satu ciri-ciri capitulation teman ya. Yang pertama kita bisa lihat dari yang paling umum aja nih ya. Jadi kita bisa lihat dari perbandingan dengan pasar saham. Nah, pasar saham yang biasa gue bandingkan adalah S&P 500 ya. Jadi salah satu 500 perusahaan terbesar yang ada di Amerika Serikat. Ini adalah indeksnya teman-teman ya. Jadi dari indeksnya sendiri kita melihat penurunan, gradual penurunan di sini ya, penurunan secara bertahap dan cukup dalam di sini. Kenapa gue bisa bilang cukup dalam nih? Kalian bisa perhatikan, kita dari segi RSI aja udah menyentuh hampir level 30 di sini ya. Dan rata-rata momen dimana kita udah menyentuh level 30 ini back lagi di bulan Maret teman-teman ya. Ini ketika momen hampir menyentuh 30, bahkan kita udah melewati ya, kita udah menyentuh level 21. Ini adalah momen capitulation. Setelah itu apa yang terjadi? Pasar saham langsung naik all the way dari level 3000 sampai ke level 4700. Saat ini kita mengalami penurunan gradual lagi dan kita mendekati lagi sekali lagi untuk RSI 30. Jadi ini salah satu ciri-ciri capitulation. Jadi nggak cuman Bitcoin doang yang terdampak, tetapi saham juga cukup anjlok gitu ya. Dan ini untuk saham Nasdaq juga sama gitu. Jadi patokannya biasanya dua ya, Nasdaq dan S&P 500. Dan selama sepanjang sejarah teman-teman ya,
Ini kan perhatikan Nasdaq ketika Corona 2020 dia dump exactly di RSI 30 di time frame weekly-nya teman-teman. Dan momen dimana dia dump sampai RSI 30 ini di time frame weekly, kalian perhatikan apa yang terjadi, pantulan besar mengikuti teman-teman. Dan saat ini sekali lagi kita menyentuh RSI 30 ini sama persis teman ya. Jadi ada chance buat kita kembali mantul lagi ke atas ke level 186 ini setelah kita all the way udah nyentuh sampai level 142 ini. Jadi rata-rata sepanjang sejarah teman ya untuk Nasdaq sendiri, momen dia menyentuh RSI 30 di time frame weekly-nya, rata-rata dia selalu mantul. Jadi itu adalah sign yang kedua ya. Sign yang pertama adalah rata-rata semua pasar saham anjlok, nggak cuma Bitcoin terdampak, tetapi rata-rata semuanya kena. Lalu yang kedua kita bisa ukur dari RSI-nya. RSI-nya rata-rata udah menyentuh hampir mendekati 30 untuk time frame 1 minggu. Nih kalian bisa ubah sendiri di sini ya. Ada yang 4 jam sehari, menurut gue yang cocok ini adalah ukur dari 1 minggunya. Dari Nasdaq sendiri udah di time frame 1 minggunya RSI 30, SPX-nya S&P 500 juga mendekati 30, dan Bitcoin di sini kita lihat ini kita udah berada di RSI 34. Jadi salah satu RSI terendah, kita sempat hampir berada di level 30 ya ketika kita sempat mengalami penurunan sampai level 26 ribuan sekian. Dan saat ini kita ada di RSI level 34. Terakhir kali teman-teman capitulation Bitcoin yang terjadi di bulan Maret ini kita ada di RSI 33. Lalu capitulation yang terjadi di tahun 2018 ini kita ada di RSI 32 sebelum mengalami big pump kembali ke upside target teman-teman ya. Kalau yang ini upside target 12.000, yang ini upside target 60.000. Jadi rata-rata saat ini kenapa gue bisa bilang kita mengalami capitulation ya yang tadi, yaitu kita udah menyentuh RSI 30 secara time frame weekly. Bahkan di bulan Mei aja ini ya, meskipun memang kelihatan double bottom, menurut gue ini enggak teman-teman. RSI-nya aja yang di bulan Mei Juni ini ada di level 44 teman-teman, dan saat ini kita ada di RSI yang lebih rendah yaitu udah hampir mendekati 30. Jadi memang sebenarnya ini terlihat double bottom, tapi sebenarnya ini udah ada di fase capitulation kalau menurut gue sendiri ya. Gue bisa bilang itu nggak double bottom juga dikarenakan dari interest over time ya, ketertarikan pada masyarakat pada Bitcoin dari Mei tahun lalu ini ketika Bitcoin ada di level 30, ini ada di indeks 53. Dan saat ini kita ada di indeks level 26. Jadi exactly bukan double bottom sama sekali ya kalau misalnya kita lihat dari segi ketertarikan masyarakat. Memang dari segi USD memang sama-sama di level 30, tetapi ya ibaratnya gampangnya kalian bisa bayangkan aja gitu ya. 30.000 tahun lalu itu nggak sama dengan 30.000 tahun ini ya. Kalian tahu ada inflasi dan sebagainya. Jadi uang Rp 100.000 saat ini pastinya akan bernilai lebih rendah di masa mendatang teman. Jadi setiap tahun dikarenakan karena inflasi, 100.000 harga saat ini ya pasti nggak akan sama dengan 100.000 pada masa mendatangnya karena daya belinya akan semakin rendah. Jadi meskipun memang kelihatan double bottom, menurut gue 30.000 di level saat ini untuk Bitcoin ini berbeda dengan 30.000 di tahun lalu. Pastinya ini 30.000 memiliki daya beli yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Dengan pertanda yang terakhir yaitu udah break support time frame 1 minggu teman-teman. Jadi ini support time frame 1 minggu adalah level 28.000 sekian. Dan kita sempat menyentuh level 26.700. Jadi ini lowest teman-teman ya yang pernah kita alamin sepanjang setahun lalu gitu ya, dari awal 2021 sampai saat ini kita belum pernah menyentuh level 27 sampai 26.700. Kalau misalnya kita cek sepanjang sejarah teman-teman ya, jadi ini juga terjadi di Maret 2020, momen dimana kita break support time frame weekly. Ini kalian perhatikan kita all the way turun sampai ke level 4.000. Yang ini momen dimana kita break support dari level 6.000 setelah mengalami bull run sampai ke level 20.000. Momen dimana kita break support dari level 6.000 ini sebagai salah satu support terkuat, ya ini kita udah memasuki fase capitulation. Nah permasalahannya ya yang tadi lagi ya, kita tahu ini udah dari fase capitulation, tetapi kita nggak tahu bottomnya dari si capitulation ini ada di level berapa. Nah itu kita nggak tahu teman-teman ya. Bisa jadi ada di level 22, bisa jadi ada di level 20, bisa jadi ini juga udah bottom di level 30 ini juga udah bottom. Dan dari pertanda at least dari pertanda kita closing time frame 1 minggu, kita bisa berhasil closing dengan ekor di atas seperti ini. Jadi kita sempat nge-wick ke bawah tetapi kita bisa ngekor ke atas. Ini menurut gue salah satu pertanda bullish, dan ini adalah salah satu pertanda bisa aja di level 27.000 ini adalah bottom untuk Bitcoin. Lalu yang terakhir adalah kita ngehit BB time frame 1 minggu ini teman-teman, cukup kuat teman-teman ya. Jadi nggak cuma ngehit sedikit, contohnya misalkan apa ngehit sedikit, ini contohnya di tanggal 17 Januari, 24 Januari. Ini kalian perhatikan ini garis BB ya, yang garis biru ini, garis biru dari Bollinger Band, ini ada di bagian supportnya. Ini kita ngehit di level 35.000, lalu kita mantul,
Lalu yang ini kita ngehit banget gitu ya. Jadi nggak cuma ngehit tetapi udah bener-bener jatuh bahkan sampai di bawah garis biru ini. Jadi nggak cuma nyentuh tetapi udah bener-bener all the way, namanya all the way turun. Dan kalau misalkan kalian perhatikan di awal 2020 ini juga kita ngehit cukup hard untuk BB-nya ya. Yang ini nggak begitu gitu ya. Yang di tanggal 25 November 2019 ini kan nggak begitu. Ini paling kita cuma ngehit ya dikit doang gitu ya. Kalau ini bener-bener dalam banget ada di bawah garis biru ini. Ini juga di tanggal 19 November 2018 ini dalam banget kalian lihat dari garis biru ini ya. Paling kan kalau yang ngehit dikit doang yang sebelumnya ini di tanggal 12 November ini ngehit dikit doang, yang ini cukup dalam ini ya, yang dari level 5.600 ke level 4.000 ini cukup dalam nih. Kalian perhatikan ini jauh banget di bawah dari garis biru BB ini. Jadi itu adalah pertanda terakhir, ini juga momennya ini barusan terjadi di tanggal 9 sampai 16 Mei ini. Kita hit cukup dalam dari bawah garis BB time frame 1 minggu ini. Itu adalah pertanda terakhir yang menurut gue itu adalah salah satu ciri-ciri capitulation. Jadi kurang lebih itu aja teman, kenapa menurut gue saat ini meskipun memang terlihat double bottom ya, padahal menurut gue ini sebenarnya enggak ya, ada di level 30K di bulan Mei. Lalu saat ini di bulan Mei di tahun 2022 ya, beda setahun kita juga berada di level yang kurang lebih sama. Tapi banyak banget ciri-ciri yang menandakan saat ini adalah momen capitulation untuk Bitcoin, dan menurut gua udah saatnya Bitcoin untuk kembali reversal ya. Jadi ini memang adalah worst case pada Bitcoin, tetapi ini adalah best case scenario untuk kembali DCA atau ngebuy Bitcoin maupun altcoin lainnya. Kalau misalnya kita break dari 267 ya ini beneran udah nggak ada support sampai ke level 22 ataupun 20.000. Jadi gua berharap Bitcoin bisa stay di atas ini dan kita bisa lanjut relay lagi. Itu aja dari gua, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.